Oke, baik. Kita pertemuan farmakoterapi ketiga yaitu tentang farmakoterapi penyakit tukapeptik ya atau peptic ulcer disease. Ya, eh, ini referensinya pakai Dipiro ya. Jadi saudara diharapkan nanti mampu mengevaluasi penyakit terapi ya farmakoterapi dari penyakit tukapeptik. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang GERD, yaitu terjadinya erosi pada esofagus, maka penyakit tukak peptik ini yaitu terjadinya erosi pada lapisan lambung atau pada lapisan usus 12 jari. Ya, jadi kejadiannya bisa terjadi eh, di dalam lambung ya di sini atau terjadi di esofagus. Terjadi di duodenum ya. Jadi dua lokasinya. Dan karena disebut tukak, berarti sudah terjadi erosi. Nah, kalau masih kondisinya terjadi peradangan saja pada dalam, biasa disebut dengan gastritis saja ya. Jadi kalau sudah tukak, sudah terjadi ulcer, itu berarti sudah terjadi tukak, itu sudah terjadi erosi. Ya, kalau belum masih peradangan itu gastritisnya. Ya. Nah, terjadinya tukak pada lambung maupun usus 12 jari itu bisa terkait dengan adanya infeksi Helicobacter pylori, terkait karena penggunaan obat NSAID. Ada yang tahu kepanjangan dari NSAID? Adakah yang tahu kepanjangan dari NSAID? Amanda Rizka, Amanda Rizka Lumonga. Obat antiinflamasi nonsteroid, Pak. Oke, penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid atau terkait dengan stres, ya, dikenal dengan SRMD, Stress Related Mucosal Damage. Nah, yang paling umum terjadinya tukak peptik itu oleh karena H. pylori, oleh NSAID atau oleh stres. Nah, ini nanti ada kondisi-kondisi yang berbeda ya. Jadi kalau stres itu serangannya akut dalam waktu 24 jam, sedangkan H. pylori dengan ini lebih dari 24 jam baru mulai muncul kondisi penyakitnya. Ya. Kemudian yang paling kedalamannya ya, kalau H. pylori itu permukaan superficial, NSAID itu dalam. Jadi kalau dapat titik luka itu dalam sekali lukanya ya. Sedangkan yang ini superficial juga. Kapan disebut lukanya dalam? Itu kalau sudah melewati mukosa. Ya, jadi masuk ke submukosa maka itu disebut dengan luka yang dalam. Jadi gastric ulcer atau duodenal ulcer ya. Tadi ini contoh penelitian saya menggunakan metode stres ini ya. Jadi kalau kita menggunakan metode stres, hanya kita membuat perlakuan stres pada tikus percobaan dengan cara dimasukkan ke dalam ruang sangat dingin, namun dalam terperangkap ya. Jadi kita bikin eh, eh, wadah yang cukup hanya ke badannya, kemudian kita masukkan dalam air dingin 17 derajat, kemudian tanpa mampu untuk bergerak. Jadi tidak sampai tenggelam, sampai bagian hidungnya saja, hidungnya tetap bisa mengambil udara. Jadi mau tenggelam tapi tak mampu berbuat apa-apa, maka akan timbul terjadi stres. Nah, ini kerusakan tukaknya sampai seperti ini. Ya. Jadi ini hanya dalam waktu 6 jam ya untuk membuat kondisi lambungnya mengalami tukak ini cukup dalam waktu 6 jam maka akan terjadi tukak-tukak seperti ini. Nah, saudara-saudara juga hati-hati terhadap stres ya, stres pikiran saudara bisa menyambung ke badan itu disebut dengan psikosomatis ya. Jadi seperti ini. Prevalensinya bagaimana? Ini lebih banyak terkena pada pria dibandingkan wanita ya. Penyebab umumnya ketidakseimbangan faktor agresif dan faktor defensif. Kita di farmakologi sudah belajar faktor agresifnya itu asam dan pepsin, sedangkan defensifnya adalah mukosa. Jadi kalau saudara-saudara belajar tukar peptik, mana yang paling umum? Yang paling umumnya yang tiga tadi pertama. Sedangkan yang tidak umum sebagai penyebab bisa karena terjadi hipersekresi, infeksi virus, ya,
kemudian radiasi, kemoterapi, atau hal-hal lain. Jadi di mana makanan-makanan pedas dan lain-lain di bawah, ya. Jadi ternyata masih di bawah lagi keseringannya. Tapi yang paling utama penyebab ini paling umum adalah infeksi Helicobacter, penggunaan obat antiinflamasi, dan terjadinya stres. Ya, ini Helicobacter. Jadi Helicobacter ini 80% kalau di negara berkembang populasi pada tukak peptik itu disebabkan oleh Helicobacter. Maka nanti saat kita masuk ke algoritma terapinya langsung ada Helicobacter sebagai pilihannya ya. Kemudian ini proses transmisi ya, bisa jadi dari makanan yang terkontaminasi akibat sanitasi dan higien yang tidak baik, atau dari oral per oral, ini misalnya diisolasi dari mulut, jadi bisa berpindah dari mulut ke mulut, misalkan melalui proses ciuman suami istri. Kalau si suami atau si istrinya terkena, ini ada di mulut, maka bisa berpindah ke istrinya. Ya. Kemudian iatrogenikal ini melalui alat endoskopi. Ini kalau tentu saja kalau pembersihannya tidak cukup baik, maka bisa terjadi iatrogenikal ya dari alat endoskopi. Nah, kemudian NSAID ini sudah belajar, saya kira saudara-saudara sudah sangat bosan kenapa NSAID menyebabkan tukak ya. Stres juga ya, stres ini uh, muncul banyak pada peptic ulcer ya, terutama pada gastric ulcer yang menjadi penyebab pengobatan peptic ulcer gagal ya. Jadi maka penting sekali bagi pasien PUD kalau yang merokok maka harus menghentikan uh, merokoknya ya. Ini dibuktikan bahwa persentase kematian pada pasien PUD yang merokok itu lebih besar dibanding yang tidak merokok. Kemungkinannya adalah pengosongan lambung diturunkan, jadi lambat sekali lambung untuk mengosongkan diri sehingga makanan akan berkumpul terus di lambung. Sehingga orang yang merokok kan tidak mudah untuk cepat lapar ya, jadi lambat sekali laparnya akan muncul. Kemudian hambatan sekresi bikarbonat, kemudian terjadi reflux duodenal gastrik, dan terjadinya penurunan mukosa lambung karena bagian mukosanya nanti akan mengalami gangguan akibat terkena asap dari rokok. Nah, kalau stres, masalah gaya hidup, saudara bisa memilih mau gaya hidup stres atau mau gaya hidup tidak stres. Jadi bukan stres itu bukan jatuh terhadap saudara. Stres itu adalah pilihan dari saudara. Dalam satu kelas diberikan permasalahan yang sama, misalnya praktikum atau jurnal dan lain-lain, saudara tinggal memilih akan memilih menjadi stres atau tidak. Ya, jadi maka disebut stres adalah gaya hidup. Kemudian kalau dari segi makanan ini sebenarnya jarang terjadi. Jadi kalau saudara-saudara melihat, oh ini karena makanan itu adalah lebih jarang dibandingkan Helicobacter kejadian tersebut. Ya. Kemudian faktor agresif, faktor defensif, ini ya sudah belajar kita kemarin faktor-faktor defensif apa saja. Jadi terjadinya stres itu karena asam lambung meningkat atau karena asam lambungnya normal tetapi faktor pertahanannya mengalami penurunan. Ini sudah belajar kita ya tentang prosesnya. Kemudian akibat dari Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter adalah bakteri tidak tahan asam. Jadi mati kalau kena asam, tetapi bakteri ini hidupnya di permukaan lambung. Sedangkan kita tahu lambung yang berisi cairan asam. Maka untuk bertahan hidup tersebut, bakteri ini akan merubah urea dengan enzim urease akan diubah menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia yang terbentuk kemudian akan memenuhi bagian luar tubuhnya sehingga tubuhnya ini dalam kondisi basah, ketemu asam maka di permukaan ini akan terjadi netral. Jadi pH-nya pH netral di sini, pertemuan antara asam dan basa. Maka bakteri ini karena tidak tahan asam, membentuk suasana basa maka dapat bertahan hidup. Sayangnya kondisi kemampuan untuk bertahan hidupnya ini ya, ini saudara lihat gradasi warnanya mudah-mudahan terlihat kalau yang pakai handphone juga. Jadi kalau layernya masih normal, ini warnanya kuning ini. Ini ya, ini warna kuning ini tandanya layernya masih normal.
Nah, kemudian ada warna biru, ini adalah dari urease datang, bakteri yang mengandung urease nempel di sini, kemudian melepaskan sitotoksin yang menyebabkan kerusakan pada sel, ya. Kemudian terjadi kerusakan sel. Nah, terjadi kerusakan sel ini, saudara lihat, kalau cairan lambung ini warnanya eh, apa ini? Eh, apa? Saya susah dengan warna-warna ini, merah, merah muda lah ya gitu ya. Terserah saudara menganggapnya apa. Yang satu ini kekuningan, yang ini kemerahan. Nah, di sini berarti cairan lambung masuk, tidak ada faktor pertahanan, maka H positif menyerang sel, maka terjadilah kerusakan. Jadi itu bagaimana Helicobacter menyebabkan kerusakan pada epitel-epitel lambung. Nah, ini nanti ditandai dengan nyeri abdominal 2 jam sesudah makan atau saat di tengah malam. Perut akan terasa penuh karena dihasilkannya karbon dioksida CO2. Ya. Kemudian anxiety sudah sering kita lewatin. Kemudian atau terjadinya penurunan faktor defensif bisa menyebabkan tukak lambung. Ya. Jadi ini sudah saudara lihat kemarin bahwa kalau aliran darahnya lancar, ya maka akan menyebabkan epitelnya sehat. Kalau epitelnya sehat, maka epitel akan melepaskan bikarbonat, kemudian melepaskan mukus atau lendir sehingga lendir ini menjadi faktor pertahanan di permukaan lambung menghadapi asam. Nah, kenapa tukak lambung harus diobati? Karena kalau dibiarkan bisa menyebabkan terjadi perdarahan. Ini menyebabkan nanti pasien akan kekurangan nutrisi, ya, anemia, kemudian badannya akan turun drastis, ya, dan bisa membahayakan juga kalau terjadi perforasi. Perforasi itu adalah terjadinya kebocoran pada dinding lambung sehingga cairan lambung akan masuk ke rongga perut dan menyebabkan iritasi pada permukaan organ-organ di dalam perut kita. Nah, pemeriksaannya bisa dengan radiologi dengan barium sulfat, ya, untuk mengetahui lokasi tukaknya. Nah, atau dengan endoskopi pemeriksaannya. Jadi saudara bisa lihat di sini, ini adalah, saudara bayangkan kalau saudara mengalami sariawan di bibir, ini kan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang sariawannya ini terjadi di lambung. Nah, ini sariawan ini terjadi di lambung, ya. Nah, kalau lukanya sudah berdarah ini warnanya akan kehitaman-hitaman seperti ini, tanda berarti sudah luka. Nah, titik-titik seperti ini nih luka, luka oleh karena obat NSAID ini hampir seperti ini. Lukanya kecil-kecil tetapi dalam. Ini kalau ini gambar lambung yang di atas ini, yang bawah ini gambar mulut saudara, ada terkena apa? eh, Jadi luka yang terjadi sama ya seperti ini, cuma bedanya di rongga mulut ini kan pH-nya pH basa, makanya tidak terlalu sakit sariawan kita, tapi akan terasa sakit kalau saudara mengkonsumsi makanan atau cairan yang asam, maka akan terkena ke sini, akan terasa perih. Nah, ini bayangkan kalau di sini ini adalah permukaan lambung dan ini terkena cairan asam terus-menerus. Maka saudara ingat kalau ada sukralpat masuk ke sini, sukralpat akan menempel di sini dan menutupi lapisan ini. Ya, ini ada gambar endoskopi ya. Hmm, ini ya. Nah, eh, pemeriksaan endoskopi ya. Jadi invasif itu dengan cara endoskopi, jadi dimasukkan ke dalam mulut pasien, kemudian di dalamnya ada kamera yang akan melihat esofagusnya bagaimana, lanjutkan ke usus. Ya, jadi sekali jalan itu langsung endoskopi akan dilakukan. Nah, kalau biopsi, biopsi itu nanti sebenarnya di gambar ini ada. Nanti kalau biopsi itu adalah mengambil sedikit jaringan dari tempat lokasi endoskopi tersebut,
untuk diperiksa di dalam lab. Nah, ini bisa misalkan kalau sudah terdeteksi, oh ini kemungkinan ada luka, lukanya dicurigai ada bakteri, maka dicapit sedikit ya menggunakan capit yang keluar dari alat endoskopi, kemudian nanti akan diperiksa di laboratorium apakah positif H. pylori atau tidak. Jadi dikembangbiakan seperti ini. Atau non-invasif, tidak sampai masukkan ke dalam. Ini caranya dengan bleed test untuk mengetahui apakah terjadi infeksi H. pylori dengan cara apa? Diukur CO2-nya ya dan ureanya, atau diperiksa dengan cara menggunakan ELISA, jadi akan diketahui antigen H. pylori. Jadi ini tujuannya mengurangi rasa nyeri, mengobati tukak, mencegah tukak kambuh dan mengurangi komplikasi. Ya, ini non terapi non farmakologinya yang harus dihindari ya. Ini obat-obatan farmakologinya sudah kita pelajari, ada ini saudara sudah belajar kemarin terapi PUD. Ini yang harus menjawab soal-soal terkait peptic ulcer ya. Oke, yang pertama, pasien menunjukkan gejala seperti terjadinya tukak. Pada pasien menunjukkan gejala tukak. Apa saja? Jadi eh, tidak nyaman pada bagian perutnya ya. Berarti ada kemungkinan dispepsia, tapi gejala penandanya tidak muncul ya. Jadi ada yang sudah muncul penanda bahwa terjadi tukak. Pertama adalah terjadinya perdarahan. Perdarahan ini nanti ditandai dengan ini feses hitam ya. Fesesnya warna hitam. Jadi kalau feses pasien tersebut hitam ya, kemudian dia mengalami rasa tidak nyaman pada perut dan lain-lain, maka arahnya adalah terjadi eh, tukak pada lambungnya. Juga yang disebut penanda bisa terjadi anemia atau penurunan berat badan sangat sangat drastis. Ya. Jadi sangat drastis sekali pada pasien tukak lambung itu untuk mengalami penurunan berat badan. Nah, kalau yang ini adalah kondisi yang hanya tidak nyaman di perut tapi belum muncul penanda ini. Jadi yang disebut penanda adalah perdarahan yang ditandai dengan feses hitam, anemia atau penurunan berat badan. Jadi salah satu atau ketiganya berbarengan muncul. Ya. Nah, kalau hanya pasien mengalami dispepsia, ya, tapi belum muncul gejala penanda, maka nanti pertanyaannya adalah pasien menggunakan obat antiinflamasi steroid atau non steroid atau tidak. Nah, kalau pasiennya menggunakan antiinflamasi non steroid, ya iya jawabannya. Maka disarankan untuk menghentikan obat tersebut. Karena kita tahu H. pylori NSAID. Kalau tidak H. pylori ya, kalau dia menggunakan NSAID, coba hentikan NSAID. Ya, kalau NSAID-nya dihentikan ternyata pasiennya sembuh, berarti sudah, berarti tukak itu disebabkan oleh karena NSAID. Jadi ketika obat ini dihentikan, pasiennya sembuh, maka tidak ada pengobatan lebih lanjut. Jadi cukup dengan menghentikan penggunaan obat NSAID. Kalau tidak mungkin, pasiennya tidak mungkin untuk tidak menggunakan NSAID, maka coba diturunkan dosis. Nah, setelah diturunkan dosis misalnya, pasien ternyata ini pertama tadi ya di stop, ya kondisinya satu stop, kedua tidak bisa stop, turunkan dosis. Artinya tidak menggunakan dan menggunakan di sini ya. Nah, eh, setelah diturunkan dosisnya ternyata sembuh, berarti tidak perlu. Atau setelah diturunkan ternyata gejalanya tetap ada, sudah diturunkan, gejala tetap ada, maka terapi pilihan ini disebut lini pertama, first line ya. Lini pertamanya adalah diberikan H2RA. Siapa tahu H2RA? Raisa Husna, apa itu H2RA? Raisa, Antagonis H2, Pak.
Nah, kalau H2RA kepanjangannya apa? Pavian, H2RA kepanjangannya apa? Eh, Histamin H2 reseptor antagonis. Histamin 2 reseptor antagonis. Jadi H2RA itu bahasa Inggrisnya ya, kalau disingkat seperti itu. Kalau kita bahasa Indonesia ARH2 ya, dibalik ya, antagonis reseptor histamin 2. Nah, ini kan ada dua pilihannya ya. Pilihan terapinya untuk pasien yang menghentikan, ya, ini ada dua kondisi. Kalau pasien yang menghentikan antiinflamasi, artinya si pasien sudah tidak pakai NSAID, maka pilihan obatnya adalah H2RA. Jadi jangan saudara salah pilih ini ya. Jadi H2RA dipakai jika pasiennya menghentikan AINS ya. Kemudian atau pilih PPI ya. Nih, kalau PPI ini wajib dipakai jika pasiennya hanya menurunkan dosis. Jadi pasiennya tetap menggunakan NSAID, tapi dosisnya diturunkan. Maka dia langsung harus memilih PPI. Ya, jadi PPI dipakai jika wajib dipakai jika pasien menggunakan NSAID. Ya, tapi boleh tidak pakai PPI menggunakan H2 kalau pasiennya menghentikan NSAID. Ya, jika gejala menetap. Nah, setelah diberikan H2 reseptor antagonis atau PPI, ternyata gejalanya sembuh. Nah, kalau gejalanya sudah sembuh, pasien ini, maka dipertimbangkan untuk terapi lanjutan. Ini kira-kira sampai 1 bulan sampai 3 bulan, ya. Jadi boleh dilanjutkan dengan terapi pilihan. Kalau dia PPI ya dilanjut dengan PPI. Kalau H2 lanjutan dengan H2 reseptor antagonis, ya. Jadi eh, dalam 2 minggu sembuh, ya mungkin bisa dilanjutkan 1 bulan untuk memastikan kondisi pasien sangat kembali ke posisi optimal. Bagaimana kalau sudah diberikan PPI, ternyata gejalanya tetap ada, ya, gejala dispepsianya tetap ada. Pasiennya sudah eh, ia menggunakan NSAID, menghentikan atau menurunkan dosis, gejalanya tetap muncul, sudah diberikan obat PPI atau H2, maka pilihannya adalah pasien tersebut harus diperiksa endoskopi. Kalau sudah diberikan obat 2 minggu tidak sembuh juga, maka pasien tersebut harus segera diendoskopi untuk mengetahui kondisi lebih lanjut. Ya. Nah, ini untuk pasien yang iya menggunakan NSAID. Nah, sekarang bagaimana pasien yang belum ada gejala penanda, kemudian ketika ditanya NSAID pun tidak pakai, ya. Nah, tadi karena saking besarnya antara NSAID dengan H. pylori, jadi kalau tidak NSAID H. pylori, maka kalau pasien tidak menggunakan NSAID ditanya, riwayatnya dulu pernah kena H. pylori atau tidak. Ini bisa ditelusuri dari rekam medis, ya, dilihat. Misalnya ternyata tidak ada, pasien ini tidak pernah mengalami infeksi H. pylori. Nah, kalau tidak pernah, maka akan dilakukan pemeriksaan serologi atau uji breath test untuk mengetahui betul tidak pasien tersebut eh, ada H. pylorinya atau tidak. Misalnya dari hasil pemeriksaan ternyata negatif. Kalau negatif berarti pasien tidak menggunakan AIN, tidak terinfeksi H. pylori, maka pasien tersebut belum ada gejala penanda, maka pasien diberikan pilihannya H2 reseptor antagonis atau PPI. Boleh pakai salah satu dari sini. Jadi tidak menggunakan AINS, tidak H. pylori, maka dia bisa, kalau sudah kena untuk menyembuhkannya, maka diberikan H2 reseptor atau PPI. Boleh dua-duanya. Ya, salah satu dari kedua ini boleh. Nah, bagaimana kalau hasil serologinya positif? Oh, ada kandungan eh, infeksi H. pylori, maka nanti akan dilanjutkan dengan pengobatan menggunakan eh, regimen 3 obat. Ya, di sini regimen 3 obat. Jadi seperti ini. Kalau positif maka regimennya sini. Kalau negatif maka pilihannya ke sini. Bisa dipahami membaca algoritma ini?
Shipa Rapipa. Bisa, Pak. Oke, jadi nanti kalau muncul soal diambil, saya ambil nanti dari celah-celah eh, jalannya ini sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pasien yang tadi ya tidak tidak sembuh, gejalanya menetap, harus pakai endoskopi, kemudian atau pasien tersebut sudah menunjukkan gejala penanda, ya, berupa perdarahan, anemia atau penurunan berat badan, maka akan dilakukan endoskopi. Ya, jadi nggak bisa suka-suka kita pakai endoskopi ya. Jadi kalau di rumah sakit, pasien suka ini ya, ini kalau diperiksa ini nggak bisa suka-suka dapat PPI ya. Jadi di rumah sakit dengan BPJS itu nggak bisa seperti saudara, saya belikan aja PPI ke apotik pakai uang sendiri, tidak. Jadi ada prosedur-prosedurnya. Endoskopi juga sama seperti ini ya. Nah, dari hasil pemeriksaan endoskopi maka akan dibaca dari kamera tersebut, adakah tukak terjadi ya pada lambung atau pada usus 12 jari atau tidak ada tukak ya. Nah, kalau sudah di endoskopi ini ada perdarahan, ada anemia, penurunan berat badan. Pas di endoskopi, ternyata di bagian lambung dan di bagian usus tidak ada tukak, tidak ada erosi. Maka dokter nanti akan mempertimbangkan apakah ada GERD atau yang lainnya, penyakit lain yang menyebabkan pasien ini mengalami ini. Ya, kalau pada lambung, pada ususnya. Ini kan kebetulan endoskopi kan sekalian, Pak, sekalian ke esofagus. Jadi mungkin akan kelihatan ini, ya, GERD ini. Nah, bagaimana kalau terlihat seperti gambar-gambar yang di atas tadi, terlihat terdapat tukak pada lambung atau pada usus 12 jari, maka akan diambil bagian luka tersebut, akan dites H. pylorinya. Jadi akan dicapit, diambil sampel dari tempat luka tersebut, apakah negatif atau positif H. pylori. Nah, jika hasil pemeriksaan H. pylori pada daerah luka tersebut menunjukkan positif H. pylori, maka pengobatannya adalah sama seperti jalur ini. Kalau positif H. pylori, maka akan diobati dengan regimen obat antibiotika dengan basis proton pump inhibitor. Jadi basis 3 obat ini namanya. PPI ditambah antibiotika 1 dan antibiotika 2. Ini sudah ketemu ya di sini regimen antara bagian sini dengan sini. Nah, sekarang bagaimana kalau H. pylorinya negatif? Ada tukak H. pylori negatif. Nah, ini kan bisa saja terjadi. Oh, mungkin karena orangnya stres atau orangnya menggunakan NSAID. Ya, ini kan jalurnya dari sini langsung nih, bukan kan nggak dari sana. Ini dari sini. Endoskopi ada luka negatif H. pylori. Oh, mungkin NSAID. Maka di sini. Jadi kalau dia negatif H. pylori akan muncul pertanyaan berikutnya adalah sama seperti di atas. Pasien ini menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid atau tidak? Ya, kalau H. pylori negatif, biasanya AINS yang positif. Nah, ini sekarang ditanya, ada AINS-nya enggak? Ternyata pasien misalkan eh, negatif dan dia eh, bisa menghentikan AINS. Oke, sekarang AINS-nya di stop. Dia menggunakan AINS memang sakit gigi misalnya. Oke, di stop AINS. Di stop AIN di sini, perbedaannya di sini ya. Ini stop AIN, ini perhatikan baik-baik. Ini stop AIN-nya. Di sini juga kan ada stop AIN. Kalau yang belum ada gejala penanda, cukup hentikan AIN, maka dia tidak perlu obat kan. Kalau gejalanya sembuh, ya. Tapi kalau yang sudah ada penanda ini, endoskopinya juga ada tukak, kalaupun dia menghentikan AINS, obat pilihan pertamanya adalah langsung ke proton pump inhibitor. Karena pasiennya sudah positif mengalami tukak lambung atau usus 12 jari. Jadi walaupun AINS-nya di stop, obat-obat inflamasinya di stop, dia tetap harus langsung menggunakan PPI. Tidak menggunakan H2 reseptor antagonis. Ya, coba, kenapa kalau sudah terjadi tukak, malah yang lebih disarankan menggunakan
PPI dibandingkan antihistamin eh, 2, resep antihistamin 2? Siapa bisa jawab? Irene, Clinton, kenapa PPI yang jadi pilihan? Halo, ini nggak ada respon, ini saya bicara Mungkin sendiri. izin Pak, Halo, ya, mungkin biar jangan makin memperparah tukaknya Pak. iya, tapi kenapa yang dipilihnya PPI? Langsung PPI, kenapa tidak pakai H2 reseptor antagonis? Pertanyaannya kan itu. Kenapa yang dipilih kalau kondisinya sudah ada penanda, maka langsung pilihannya ke PPI. Iren, Iren 139C. Ya, Apa? kalau misalnya yang H2RA itu Pak, dia menghambat untuk produksi di lambung Pak. Jadi lebih dipakai yang PPI gitu menurut saya. Nah, menurut kamu seperti itu ya. Ah, Ika Aidil, kenapa PPI jadi lebih dipilih kalau ada gejala penanda dibandingkan H2 reseptor A? Dua-duanya bekerja pada lambung. Lucy, ada. Nah, nanti baca lagi buku farmakologinya ya. Kenapa PPI ini jadi pilihan pertama ya? Oke, jadi obati dengan PPI, pengobatan pertamanya ya. Nah, bagaimana kalau orang yang menggunakan AINS ini ya, sudah pakai AINS ya, dia tidak bisa menghentikan. Contohnya pada orang terkena rematik artritis, udah kena tukak, pakai NSAID, tapi nggak bisa stop NSAID. Maka pasien tersebut tetap melanjutkan NSAID, kalau bisa dialihkan ke penghambat COX-2. Berarti ke antiinflamasi yang spesifik. Ya, ada nggak yang tahu contoh antiinflamasi penghambat COX-2 yang selektif? Kalau saudara nih, nanti saudara sarankan, oh ini ya udah pakai aja NSAID-nya, tapi pilih yang selektif. Apa kata pasien? Nah, saudara, siapa yang bisa menyarankan kasih obat ini saja, misalnya? Ricky Samuel, Hadir Pak. ya, apa sarannya? Apa Ricky saran? Nggak nyimak berarti. Izdihar, ini kameranya kalian pada tutup ya. Izdihar, Izdihar nggak hadir ternyata. Ahmad Fawaz, kan saudara sudah belajar nih. COX-2 selektif, Selekosip Pak. selekoksid. Ya, jadi boleh saja dipindahkan mengganti dijadikan selekoksid. Ya, nanti cek di BPJS apakah bisa ke selekoksid atau tidak. Ya, dari segi aturan BPJS-nya. Kalau dari segi terapinya bisa. Nah, jika tersedia, makanya tulisannya ya. Jadi pindahkan jika tersedia. Jadi boleh lanjutkan, tapi jika tersedia. Kemudian, kalau pasiennya tidak bisa menghentikan NSAID, sementara dia sudah ulkus atau tukak, maka pengobatan pilihan pertamanya adalah PPI. Jadi saudara lihat ini, pilihan pertamanya PPI, PPI, ya. Jadi kalau di sini semuanya harus PPI pilihan pertamanya. Dan saudara harusnya baca
farmakologi bahan dari saya, kenapa PPI menjadi pilihan dibandingkan dengan H2 reseptor antagonis pada tukak lambung. Atau bisa juga ya dilakukan penggunaan PPI dengan penambahan misoprostol. Nick Mazlinda, apakah itu misoprostol? Coba dibuka kameranya kalian. Nick Mazlinda. Nick ini dari Malaysia ke? Iya, Pak. Tidak. Apa itu misoprostol? Kok dijadikan obat eh, terapi pada tukak lambung? Siapakah misoprostol itu? Sintetik prostaglandin, Pak. Apa tuh? Sintetik prostaglandin. Sintetik prostaglandin. Jadi misoprostol ini adalah prostaglandin sintetis ya. Jadi dibuat untuk menyerupai prostaglandin. Apa fungsinya? Seperti apa obat ini sudah kita pelajari ya. Sekarang di farmakoterapi saudara-saudara dianggap sudah paham semua mekanisme obat-obat yang dipilih di sini ya. Makanya kemarin saya minta dilambatin farmakoterapinya supaya bisa belajar farmakologi duluan. Nah, sekarang bagaimana kalau pasien positif H. pylori kemudian diobati dengan 3 obat berbasis PPI. Nah, nanti setelah diberikan obat 1 atau 2 minggu, maka akan dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah diperiksa misalnya sudah tidak anemia, perdarahannya sudah hilang, berat badannya bisa bertahan misalnya atau meningkat sekarang, maka tanda gejala tersebut hilang atau tidak. Misalkan hilang, gejalanya sudah berkurang, maka tidak ada pengobatan lebih lanjut. Berarti bakterinya sudah musnah diberantas menggunakan obat kombinasi 3 obat berbasis proton pump inhibitor. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah diberikan obat 3 jenis obat, 2 antibiotika, 1 PPI, ternyata pasien tersebut masih juga menunjukkan gejala-gejala. Maka kalau sebelumnya pasien ini ditangani oleh dokter penyakit dalam, maka kemungkinan akan dirujuk ke konsultan penyakit dalam. Jadi dokter penyakit dalam yang konsultan ya. Jadi yang ada K-nya. Berarti yang lebih berpengalaman. Nanti akan didiagnosis lebih lanjut atau bisa jadi ini harus dicek. Jangan-jangan selama pasien menggunakan obat PPI plus antibiotika 2 tersebut mungkin sakit gigi atau sakit lainnya. Kemudian si pasien di tengah proses pengobatan H. pylori tersebut akhirnya menggunakan obat antiinflamasi, sakit gigi kah atau bengkak kah dan lain-lain. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan pada eh, pengobatan H. pylori karena akhirnya penyebab tukaknya jadi bertambah. Ya. Atau jangan-jangan antibiotika yang digunakan pada pasien tersebut itu sudah mengalami resistensi antibiotika. Maka nanti di rumah sakit akan dilakukan pengujian resistensi antibiotik pada pada pasien yang diderita tersebut ya. Selain diperiksa hipersensitivitasnya juga di lab juga akan dilakukan eh, pemilihan antibiotika mana yang paling eh, sensitif ya, lawan dari resisten. Atau jangan-jangan saudara berikan 3 jenis obat, PPI, 2 antibiotika diminum 2 kali sehari, 2 kali sehari selama 2 minggu. Ternyata pasiennya tidak minum. Obat itu dibuang di tempat sampah. Ya, keluarganya pun tak tahu kalau tidak kita interogasi ke pasiennya. Jadi banyak kemungkinan kegagalan terapi bisa salah satu ini dan ini nanti perlu untuk di, ditanya ke pasien kalau terjadi gangguan seperti ini. Karena secara teoritis 1 atau 2 minggu H. pylori itu bisa diberantas, gitu. Kecuali ada hal faktor lain yang harus kita periksa. Ya, ini yang bahasa Inggrisnya. Nah, terkait dengan manajemen terapi untuk
HP itu Helicobacter pylori ya. Jadi yang tadi disebut saya menyebutkan terapi 3 obat ya berbasis proton pump inhibitor ditambah dengan 2 antibiotika. Nah, ini contohnya ya. Jadi kombinasi-kombinasi ini contohnya adalah omeprazol ya. Ingat saudara-saudara sudah belajar tentang dosis dosis dari omeprazol. Saudara kita sudah tahu akibat kerja dari omeprazol dosisnya adalah 20 miligram sekali sehari ya pada kondisi normal ya kondisi tukak yang tidak H. pylori sekali sehari ya. Tapi pada pasien Helicobacter pylori saudara lihat ini maka pasien tersebut menggunakan dosis 20 miligram atau bisa 30 miligram BID. Siapa yang tahu kepanjangan dari BID? Yumiko. Apa itu BID? Yumiko atau Wahyu Dwinanda. Apa kepanjangan dari BID? Halo, ini saya bicara sendiri. Eh, tidak pada datang berarti yang tidak buka kamera itu ya. Coba yang buka, coba. Jintriani, BID apa kepanjangannya? Minum obat 20 miligram BID. Kepanjangannya apa? Sudah belajar? Ya, silakan. Bis in day, ya, in day. Ya. Jadi 2 kali sehari, ya. Jadi 2 kali sehari. Jadi beda ya kalau kalau tukak tapi tanpa helikobakter itu bisa sekali sehari, ya. Karena sekali sehari pun obat ini akan bekerja sampai 98% kan menghambat tukak, menghambat produksi asam lambung. Tapi kalau terkena infeksi maka 2 kali sehari, ya. Kemudian dikombinasi dengan klaritromisin 250 miligram sama 2 kali sehari, ya. Padahal klaritromisin ini termasuk obat yang cukup sekali penggunaannya sehari, tapi khusus untuk HP harus 2, jadi konsentrasinya harus cukup tinggi. Kemudian pakai metronidazol, ya. Metronidazol antibiotik juga 500 miligram 2 kali sehari. Jadi penggunaannya sama-sama 2 kali sehari untuk 3 jenis obat tersebut. Nah, ini eradication rate-nya, kemampuan tingkat kesembuhan dari pasien yang menggunakan 3 jenis ini sampai 91%. Ya. Nah, itu ini masalah nanti di lapangan adalah obatnya nggak ada, obatnya habis, obatnya belum datang. Maka bisa jadi omeprazolnya ada, klaritromisinnya ada, tapi metronidazolnya tidak ada. Oke, kalau metronidazolnya ada, kita ganti dengan eradication rate lebih rendah, tapi cukup tinggi, amoksisilin. Lihat dosis amoksisilinnya. Amoksisilin di pasaran, dosisnya 250 dan 500. Ya. Jadi kalau di sini dituliskan amoksisilinnya adalah sekali minum 1 gram. Berarti kalau saudara punya sediaan amoksisilin 200 miligram, sekali minum berapa kapsul? Ayo, Yudi, berapa kapsul? Yudi, berapa? 5. Ah, nggak jelas. Nggak jelas, Yudi ya. Pidia, Pidia, 5, Pak. berapa kapsul Pidia? 5. Masa 5? Kalau 205, tadi Bapak bilang 200 atau berapa, Pak? Sediaan amoksisilin di pasaran itu kan 250 dan 500 miligram. 4, Pak. Kalaulah
4 kalau 250 miligram ya. Jadi 4, 4 kapsul itu sekali minum ya. 4 kapsul 250 miligram sekali minum. Minum 2 kapsul, eh, 1 kapsul eh, clarithromycin, minum 1 kapsul omeprazol. Jadi banyak yang harus diminum ya. Ingat ini kalau pakai amoksisilin 1 gram ya, dosisnya. Bukan 250 miligram, tapi 1 gram sekali minum. Diminum 2 kali sehari juga. Ya. Tapi nanti hati-hati kalau pasiennya sensitif terhadap amoksisilin. Nah, jadi harus dipastikan pasiennya tidak sensitif. Bagaimana kalau klaritronya Pak yang tidak ada di rumah sakit ini? Belum datang klaritronya. Yang ada amoksisilin sama metro. Ya udah, gunakan amoksisilin sama metro sama omeprazol. Nanti eradicationnya menurun, ya. Kemudian omeprazolnya Pak yang nggak ada, hilang di pasaran atau lain-lain lah masalah nanti muncul. Yang ada ranitidin ya udah ganti. Omeprazolnya ganti dengan ranitidin, nanti masih diperoleh eradication rate seperti ini. Ini kenapa banyak sekali kok pilihan-pilihan kombinasinya. Nah, nanti saudara di lapangan tidak seideal di buku farmakoterapi ini, ya. Nanti saudara di lapangan obat ininya tak ada, yang ada ini. Masa pasien harus kita menunggu kondisi ideal ini? Klaritolnya ada, metronya ada, tapi omenya nggak ada. Udah tunggu sajalah seminggu lagi. Nggak bisa. Pasien itu harus diberikan obat karena sudah ada indikasi. Maka mungkin kita akan menunggu menggantinya dengan ranitidin kalau memang omeprazolnya tidak ada. Ya, jadi ini adalah utak-atik untuk mendapatkan kondisi terbaik di antara kekurangan yang muncul di lapangan. Ya, saudara tolong bayangkan kalau saudara nanti kerjanya di kota atau di desa terpencil, wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah luar atau wilayah terdepan dari Indonesia. Itu biasanya jauh dari pusat-pusat kota distribusi obat. Ya, jadi nanti obat bisa lambat, obatnya lead time atau waktu datang setelah dipesan itu berbeda dibandingkan dengan kita misalnya tinggal di kota Medan, perusahaan distributor obat begitu banyak di kota ini, maka gampang saja untuk memesan obat sehari pun bisa nyampe. Tapi kalau saudara nanti di ujung-ujung mana lah dari daerah ini itu sudah lain kondisinya ya. Ya, jadi saudara harus ingat beda dosisnya untuk H. pylori itu hampir 2 kali lipat ya dibandingkan yang biasa. Oke, jadi saya kira itulah terkait dengan eh, pengobatan farmakoterapi dari tukak peptik. Ini aja sih sebenarnya ya. Eh, Sebenarnya kita cukup kuliah satu slide ini saja gitu ya. Eh, yang lain-lainnya baca sendiri. Jadi saudara kuasai slide ini, pahami bagaimana terapi obat itu diterapkan pada kondisi pasien tersebut, berbagai kondisi pasien tukar. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti sudah mantap semua. Nanti kalau muncul soalnya sudah bisa ya. Cuma mungkin saya sesuai dengan janji saya, ini harusnya kan terpisah ya dari UTS ya. Soal ini nanti hmm, eh, tidak saya masukkan lah di hari Rabu. Sama yang farmakologi juga soal saya tidak masukkan di hari Rabu ya. Nah, untuk farmakoterapi tidak masuk di hari Kamis, soal dari saya. Nanti eh, karena saya pernah berjanji akan dilakukan di waktu terpisah. Kalau saudara-saudara setuju, ya di hari Sabtu tanggal 6 ini kalau setuju. Ya, udah mau libur ya? Atau di saudara sambil di kampung masing-masing lah belajar. Kalau saudara setuju. Kalau nggak setuju, ya kita bisa geser santai saja. Gitu ya. Nanti komtingnya bisa boleh cari mana yang paling optimal gitu. Saya maunya sekali saja saya kuiskan
kemudian nilainya bagus-bagus daripada eh, nanti saya kuiskan, nanti yang bagus tidak mengulang, yang amburadul mungkin masih ada. Kalau kalau sudah berlaku ya peraturan akademik baru bisa ada perbaikan seperti itu. Saya maunya saudara sekali kuis langsung dapat nilai yang bagus terhadap kuis saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang disediakan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengambil manfaat dari mata kuliah yang saya ajarkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke, saya lihat.